video kali ini kita akan membahas mengenai sifat pergeseran pada transformasi Laplace, sifat yang kedua, karena ada sebelumnya telah dipelajari tentang sifat pergeseran yang pertama. Untuk sifat pergeseran yang pertama itu diketahui seperti ini. Misalkan transformasi fx, transformasi Laplace dari fx adalah fs seperti ini, maka diperoleh transformasi Laplace dari Euler pangkat at ft fx ya, karena di sini pakai x, ax fx itu sama dengan fs kurang a. Jadi hasil transformasinya digeser. Jika di sini e pangkat ax, ini digeser x kurang a. Ini sudah. Nah, sekarang bagaimana kalau yang digeser adalah ini fx-nya yang digeser? Nah, bentuknya itu seperti ini. Bagaimana bentuk transformasi Laplace-nya? Ternyata menurut teorema ini hasilnya nanti adalah ini, Euler pangkat minus as fs. Ya, tentu di sini ada syaratnya seperti ini mestinya. Kemudian berlaku teorema ini. Tapi ini cukup mempermudah. Mengapa? Misalkan kita punya fungsi gx sama dengan ini 0 ketika x-nya misalnya kurang dari 2, kemudian x kurang 2 kuadrat ketika x-nya lebih dari 2. Ini nanti akan mudah dikerjakan menggunakan sifat ini dibandingkan dengan kita mengintegralkan ini menggunakan, atau kita menggunakan definisi dari transformasi Laplace, yaitu integralkan. Dibandingkan dengan menggunakan itu akan lebih mudah kita menggunakan sifat. Kita tidak perlu lagi terlibat dengan integral improper atau integral yang melibatkan tahingga itu. Baik, sebelum kita mencoba menyelesaikan soal seperti ini, kita coba lihat dulu buktinya. Pertama, dalam pembuktiannya ini kita mulai dari ini, Euler pangkat minus as fs. Kita kerja dari ininya, hasilnya. Nanti kita arahkan bahwa ini nanti adalah Laplace dari ini fa x, indeks f indeks ax. Kita coba lihat buktinya. Euler pangkat minus as fs itu sama dengan Euler pangkat minus as. Di sini ada integralnya ya. Ini kita pakai definisi fs itu kan transformasi Laplace dari fx. Berarti di sini ada integral 0 tak hingga sini. Integralnya kita peroleh bentuk seperti ini. Karena fs ini sama dengan integral 0 tak hingga Euler pangkat minus st ft dt. Ini bisa pakai sx fx dx, bisa juga pakai seperti ini t. Kita pakai t di sini supaya terakhirnya nanti yang pakai x mengarah ke sini, karena kita menggunakan nanti pemisalan. Coba kita lihat saja selanjutnya. Selanjutnya menggunakan sifat integral. Karena di sini tidak mengandung unsur t, mengandung unsur variabel, maka kita bisa anggap ini bernilai konstan. Berarti kita bisa masukkan ke integral. Jadi diperoleh seperti ini. Euler integral 0 tak hingga Euler pangkat minus s dalam kurung a tambah t ft dt. Selanjutnya kita mau buat supaya minus s ini nanti temannya di sini, variabelnya di sini yang t berubah menjadi variabel yang x. Maka di sini proses yang muncul di sini adalah misalkan x sama dengan a tambah t. Apa yang terjadi kalau kita misalkan x-nya sama dengan a tambah t? Maka kita peroleh nanti t itu sama dengan x kurang a. Demikian juga kita peroleh dx nanti itu adalah dt, karena dA kan 0, a itu konstan. Kemudian hal lain yang kita peroleh, yang dimana awalnya itu ini, awalnya batasnya dari 0. Ini kan artinya batasnya dari t sama dengan 0 ke t menuju tak hingga, seperti itu. Sehingga kalau batasnya kita bawa ke x ini, maka ketika t-nya menuju 0, maka batas x-nya ini menjadi ini, t-nya menuju 0. Kita lihat di sini t menuju 0. Kalau t-nya sama dengan 0, berarti di sini nanti kalau ini sama dengan 0, berarti x sama dengan a. Ini bisa dilihat. X kurang a kan sama dengan 0, berarti s-nya sama dengan a, berarti batasnya mulai dari a. Sedangkan di sini kalau t-nya menuju tak hingga, maka jelas x-nya juga menuju tak hingga, maka di sini menjadi t apa? Di sini nanti sama saja kalau kita katakan x-nya sama dengan a sampai
di sini x-nya menuju tetap tak hingga, seperti itu. Makanya di hasil integralnya nanti berubah seperti ini. Hasil integralnya nanti berubah ini kan dalam x ini kita substitusi saja a tambah t dengan x, kemudian t dengan x kurang a menjadi x kurang a supaya mengarah ke soal. Kemudian dt sama dengan dx, berarti dt ini ganti dengan dx, kemudian batasnya dari t sama dengan 0 kan berubah menjadi x sama dengan a, batas dari t menuju tak hingga menjadi x menuju tak hingga, jadi ini seperti ini. Sekira cukup jelas di sini. Kemudian selanjutnya kita ingat pendefinisian dari f indeks a x, ini f a x katanya 0 kalau x-nya kurang dari a. Maka integral dari 0 kan 0 juga, maka tidak ada masalah kita tulis seperti ini. Artinya di sini bisa begini, tidak masalah, ini kita tambahkan dengan 0 sampai a dari Euler, Euler pangkat minus sx dari kali 0 sini dx. 0 ini untuk yang kurang dari a, ini kan 0 ini kalau x ini kurang dari a kan hasilnya 0, berarti dia bisa begini, hasilnya ini kan 0, ini keseluruhan hasilnya 0, makanya tidak masalah ditulis begitu. Akhirnya dengan sifat integral batas dari 0 ke a ke tak hingga, fx kurang a kan juga fax, ini 0 juga adalah fax untuk x kurang dari a, berarti bisa ditulis seperti ini sehingga ini menjadi adalah menurut definisi transformasi Laplace ini adalah Laplace dari fax, f indeks ax, seperti itu. Maka kita sudah membuktikan teorema pergeseran yang kedua ini. Baik, selanjutnya untuk lebih memahami teorema ini kita coba lihat salah satu penggunaannya. Kita lihat contohnya. Misalnya ditanyakan, tentukanlah transformasi Laplace dari gx sama dengan 0 jika x-nya kurang dari 2, gx sama dengan x kurang 2 kuadrat jika x-nya lebih dari 2. Tentu hal ini atau soal ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan definisi transformasi Laplace langsung, yaitu integral proper. Tetapi ada cara yang lebih mudah dengan memanfaatkan teorema yang terkait dengan pergeseran yang kedua. Bagaimana caranya? Tentu kita harus menentukan dulu fa-nya. Bagaimana cara mendefinisikan fa-nya? Kita lihat teoremanya dulu. Teoremanya seperti ini. Berarti kita harus bisa menentukan fa-nya bagaimana supaya sesuai dengan model ini. Sekarang ciri-cirinya di sini kita lihat, x kurang 2, di sini x kurang 2, x lebih dari 2, berarti nanti itu bentuknya kita tulis begini. Misalkan f2 x itu sama dengan berarti ditulis begini. Ikuti model tadi, ini x kurang 2 kuadrat, ini x kurang dari 2, ini x lebih dari 2. Tentu ini bentuknya sudah serupa. Kalau seperti ini, kira-kira apa fx-nya? Seperti ini. Ini kan kita bisa katakan ini adalah fx kurang 2, kita bisa anggap ini. Jadi kita bisa pandang ini sebagai yang di teorema itu adalah fx kurang 2. Sehingga fx kurang 2 nya sama dengan x kurang 2 kuadrat, berarti fx nya apa kira-kira? Maka kita punya fx nya sama dengan ini kan gx tadi ini ya, ini gx, fx nya sama dengan x kuadrat, seperti itu. Sehingga kita tinggal cari kalau fx nya sama dengan x kuadrat, fx nya apa? Diperoleh dengan menggunakan sifat sebelumnya, kita akan peroleh fs sama dengan Laplace dari fx. Ini akan sama dengan ini 2 faktorial per s pangkat 2 tambah 1 berarti 3. Ini s nya lebih dari 0, seperti itu. Kita sudah punya sekarang fs nya. Kemudian bentuknya ini f2x sudah serupa dengan di teorema. Maka berdasarkan teorema pergeseran kedua, maka kita punya Laplace dari gx
dalam hal ini kita sudah misalkan menjadi f(ax), ini sudah mirip dengan di teorema, itu haruslah Euler pangkat minus kita lihat teoremanya dulu, minus AS Fs. Jadi minus AS Fs. Kita tinggal cek AS nya itu apa, AS nya Fs nya. Berarti ini Euler pangkat minus AS, Fs nya apa? Fs nya itu yang tadi, yang ini. Jadi ini Fs nya ini. Sehingga ini bisa diganti Fs nya dengan 2 faktorial per S pangkat 3, S lebih dari 0, seperti itu. Jadi inilah hasil transformasi Laplace dari contoh yang ini. Gx sama dengan 0 kalau x nya kurang dari 2, gx sama dengan x kurang 2 kuadrat kalau x nya lebih dari 2.